melakukan presentasi atau mereview jurnal yang berjudul Implementasi Agile dan Laravel untuk sistem bimbingan skripsi berbasis web. Penulisnya ada Rahman Astuti Niswa Ayu Lestari. Program Studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi. Tanggal terbit Desember 2024 dengan nama Jurnal Teknik Media dengan peringkat Sinta 4. Implementasi Agile dan Laravel ini untuk sistem bimbingan skripsi berbasis web. Presentasi ini akan membahas pengembangan sistem informasi bimbingan skripsi berbasis web menggunakan metode Agile dan framework Laravel yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan dokumentasi proses bimbingan. Ada pula latar belakang dan permasalahan. Yang pertama, inefisiensi proses konvensional. Bimbingan skripsi yang masih mengandalkan pertemuan tatap muka dan penggunaan dokumen cetak menyebabkan proses menjadi kurang efisien atau rentan terhadap kehilangan data serta menyulitkan pelacakan dan dokumentasi riwayat bimbingan secara komprehensif. Lalu juga ada keterbatasan akses dan transparansi. Model bimbingan saat ini membatasi akses informasi bagi siswa lain untuk mempelajari progres atau hasil bimbingan sebelumnya. Hal ini menyebabkan mengurangi potensi berbagi pengetahuan dan menciptakan kurangnya transparansi dalam keseluruhan proses akademik. Solusi yang ditawarkan dari penelitian ini adalah sistem informasi berbasis web, yaitu mengintegrasikan teknologi informasi berbasis web dengan framework Laravel dan metode Agile untuk meningkatkan efisiensi dan dokumentasi bimbingan skripsi. Ada pula teknologi web. Yang pertama, memfasilitasi akses informasi data secara global. Lalu ada framework Laravel, kerangka kerja PHP MVC untuk struktur kode yang teratur. Lalu ada metode Agile, pengembangan iteratif, cepat, dan bertahap. Metode penelitian ini sendiri menggunakan metode Agile. Ada beberapa jenis terapan dan masing-masingnya 2 minggu, yaitu total 8 minggu. Yang pertama ada perencanaan atau plan, lalu ada desain, ada pengembangan atau develop, ada pengujian atau tes, yang terakhir ada penyebaran atau deploy. Fitur utama sistem ini sendiri yaitu autentikasi pengguna, yaitu membuat pengguna bisa login ke dalam sistem. Lalu yang kedua ada pengelolaan profil, menambahkan informasi profil yang dibutuhkan. Lalu ada halaman admin, yaitu kelola user login, mahasiswa, dan dosen. Lalu ada halaman mahasiswa, yaitu mengajukan bimbingan, melihat jadwal, riwayat, dan hasil revisi. Dan yang terakhir ada halaman dosen, memberikan revisi, melihat statistik bimbingan. Kita di sini bisa lihat ada use case dan database-nya. Use case-nya seperti pada gambar. Lalu rancangan database-nya ada table user dan diisi dengan beberapa kolom. Tabel dosen, mahasiswa, bimbingan, dan tabel revisi. Selanjutnya kita masuk ke iterasi pertama, yaitu autentikasi dan profile. Di sini kita dapat melihat ada halaman loginnya, ada halaman register, ada pengaturan profil mahasiswa, dan ada pengaturan dosen. Lalu masuk ke iterasi kedua, yaitu halaman admin. Di sini kita dapat melihat ada halaman dashboard admin, ada halaman kelola user, ada halaman kelola mahasiswa, dan ada halaman kelola dosen. Jadi tugas admin di sini adalah melakukan kelola terhadap user, mahasiswa, dan dosen. Lalu ada iterasi yang ketiga, halaman dosen. Ada juga halaman dashboard dosen, halaman revisi, dan halaman mahasiswa revisi. Di iterasi 3 ini menekankan kepada halaman dosen, yaitu dosen dapat memberikan revisi secara online dan bisa melihat mahasiswa siapa saja yang sedang melakukan bimbingan terhadap dosen tersebut. Masuk ke iterasi yang keempat, yaitu ada halaman mahasiswa. Ada dashboard mahasiswa, ada daftar bimbingan mahasiswa, dan ada daftar mahasiswa bimbingan. Di sini mahasiswa bisa melakukan bimbingan secara online, lalu bisa melihat apa saja yang perlu direvisi dari skripsi yang mahasiswa sedang jalani. Pengujian sistem ini sendiri melakukan metode black box, yaitu pengujian fungsionalitas sistem pada setiap iterasi. Iterasi pertama, autentikasi, login dan register berhasil, user masuk sesuai role.
Lalu ada yang kedua admin, kelola user, mahasiswa, dosen berfungsi dengan baik. Lalu yang ketiga dosen, memberikan revisi dan mendaftar bimbingan berhasil. Yang keempat ada mahasiswa, mengajukan bimbingan dan melihat riwayat bimbingan berhasil. Sistem ini nantinya akan diunggah ke dalam server hosting dan diuji coba bertahap sebelum melakukan peluncuran penuh. Kesimpulan yang dapat saya ambil di sini dan manfaatnya, sistem informasi bimbingan skripsi ini berhasil dikembangkan dan memfasilitasi dan serta mendokumentasikan proses bimbingan secara efisien, yaitu melakukan otomatisasi bimbingan, mengurangi keterbatasan metode konvensional, lalu dokumentasinya terpusat, jadi semua hasil bimbingan bisa dilihat dengan baik. Ada pula aksesibilitas, sistem dapat diakses secara online, jadi bisa diakses di mana dan kapan saja. Setelah saya melakukan hasil penelitian dari jurnal tersebut, saya mendapatkan kekuatan dan kelemahan penelitian. Kekuatannya adalah pendekatan agile memungkinkan pengembangan yang fleksibel dan responsif terhadap perubahan kebutuhan. Lalu penggunaan framework Laravel juga memastikan sistem robust, scalable, dan mudah dikelola. Serta sistem berhasil meningkatkan efisiensi dan dokumentasi proses bimbingan skripsi secara signifikan. Ada pula kelemahan penelitian, yaitu fokus penelitian ini terbatas pada fitur dasar sistem bimbingan skripsi dan belum mencakup integrasi dengan sistem akademik lain. Skala pengujian terbatas pada lingkungan pengembangan dan perlu dilakukan pengujian, yaitu user acceptance yang lebih luas di masa mendatang. Mungkin segitu saja presentasi dan review jurnal dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.